Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amanda Putri Anggraini, nomor absen 2, kelas 11 Alam 2. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang tekanan hidrostatis dan hukum Archimedes. Ketika menyelam, badan kita seolah terangkat ke atas, sehingga kita membutuhkan usaha lebih untuk bisa mencapai dasar. Apalagi kalau berenang di laut. Semakin dalam kamu menyelam, pasti akan merasa sakit di kepala. Tidak jarang, kuping pun terasa pengang karena tekanan di bawah air. Kira-kira kenapa ya hal itu bisa terjadi? Hal itu dapat terjadi karena adanya tekanan hidrostatis. Apa itu tekanan hidrostatis? Tekanan hidrostatis adalah tekanan yang diakibatkan oleh gaya yang ada pada zat cair terhadap suatu luas bidang tekan pada kedalaman tertentu. Jadi, konsep inilah yang membuat penyelam yang berada di bawah, kepalanya akan terasa lebih sakit daripada yang hanya di sekitar permukaan saja, karena dia mendapatkan lebih banyak tekanan dari zat cair. Di dalam fisika, kita bisa menentukan seberapa besar tekanan yang ada di dalam air. Adapun rumus tekanan hidrostatis adalah massa jenis dikali percepatan gravitasi dikali tinggi. Berdasarkan rumus tekanan hidrostatis tersebut, dapat kita lihat semakin tinggi kedalaman air, maka tekanan yang akan didapat juga semakin tinggi. Oleh karena itu, ketika menyelam, semakin ke bawah, kita semakin merasa ada tekanan yang membuat kepala kita sakit. Sekarang, kita coba buktikan konsep ini dengan contoh yang lain. Kira-kira keran mana yang ketika dibuka akan mengucur paling jauh? Ya, benar. Seperti halnya penyelam tadi, tekanan hidrostatis yang paling besar terdapat di keran paling bawah, yaitu keran C. Karena perbandingan jarak keran C 3 kali lipat dari keran A. Maka, karena jenis airnya sama, tekanan hidrostatisnya akan 3 kali lipat lebih besar dibanding keran A. Jika kita hitung, maka tekanan hidrostatis di keran C menjadi seperti berikut. Diketahui, massa jenis air 1000 kg per meter kubik, gravitasi 9,8 meter per sekon kuadrat, jarak 1,5 meter. Tekanan hidrostatis pada keran C sama dengan 1000 dikali 9,8 dikali 1,5. Hasilnya 14.700. Jika kita bandingkan tekanan hidrostatis di keran C dengan keran A dan keran B, maka tekanan hidrostatis pada keran C lebih besar daripada keran A dan keran B. Hasilnya, ketika keran C dibuka, dia akan mendapatkan tekanan yang lebih besar dari air yang ada di dalam bak. Maka dari itu, kucurannya akan lebih jauh. Berikut ada beberapa contoh penerapan tekanan hidrostatis dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, lubang kuras bak mandi diletakkan di paling bawah. Yang kedua, bagian dasar bendungan dibuat lebih tebal dibanding bagian atas untuk menahan tekanan. Yang ketiga, saat kita menyelam, semakin dalam kita menyelam, telinga akan terasa semakin sakit. Yang keempat, pengecekan tekanan darah sebelum pemasangan infus. Jika kamu diminta untuk menentukan volume sebongkah batu, apa yang akan kamu lakukan? Untuk menentukan volume sebongkah batu tersebut, kalian cukup memasukkan batu ke dalam bak berisi air. Kenaikan posisi air atau tumpahan air menunjukkan volume batu tersebut. Cara ini pula yang digunakan oleh Archimedes hingga akhirnya tercetuslah hukum Archimedes. Apa sih hukum Archimedes itu?
Hukum Archimedes ditemukan oleh ilmuwan Yunani bernama Archimedes. Hukum Archimedes menyatakan bahwa benda yang dicelupkan ke dalam zat cair sebagian atau seluruhnya akan mengalami gaya angkat ke atas yang besarnya sama dengan zat cair yang dipindahkan. Gaya angkat ke atas inilah yang disebut sebagai gaya Archimedes. Berdasarkan pernyataan yang telah disebutkan sebelumnya, gaya Archimedes bisa dirumuskan sebagai berikut. Gaya angkat ke atas atau gaya Archimedes sama dengan massa jenis fluida dikali percepatan gravitasi bumi dikali volume benda tercelup. Konsep gaya angkat ke atas ini menyebabkan 3 kemungkinan posisi benda di dalam zat cair, yaitu tenggelam, melayang, dan terapung. Bagaimana syarat benda dikatakan tenggelam, melayang, dan terapung? Benda dikatakan tenggelam jika gaya angkat ke atas lebih kecil daripada berat benda. Benda dikatakan melayang jika gaya angkat ke atas sama dengan berat benda. Dan yang terakhir, benda dikatakan terapung jika gaya angkat ke atas lebih besar daripada berat benda. Jika diperhatikan, gaya Archimedes menyebabkan berat benda di dalam zat cair seolah berbeda dengan beratnya di udara. Apakah benar? Jawabannya adalah benar, karena saat ditimbang, berat benda di dalam zat cair lebih kecil dibandingkan di udara. Agar lebih memahami hukum Archimedes, mari kita coba kerjakan contoh soal di bawah ini. Misalnya, massa tubuh kamu adalah 50 kg. Ketika berada di kolam renang, kamu merasakan tubuh menjadi ringan. Jika saat di dalam air, kamu menggelantung di neraca dan terbaca massa tubuhmu menjadi 25 kg, berapakah gaya angkat Archimedes pada tubuhmu? Berapa volume tubuh kamu yang tercelup dalam air saat penimbangan? Langkah pengerjaannya adalah diketahui massa yang pertama sama dengan 50 kg, massa yang kedua sama dengan 25 kg, dan massa jenis air sama dengan 1000 kg per meter kubik. Yang ditanyakan, gaya Archimedes dan volume. Jawab, F1 sama dengan M1 kali G sama dengan 50 kali 10 sama dengan 500 Newton. F2 sama dengan M2 kali G sama dengan 25 dikali 10 sama dengan 250 Newton. Jadi, besar gaya Archimedes sama dengan F1 kurangi F2 sama dengan 500 kurangi 250 sama dengan 250 Newton. Volume tubuh yang tercelup dalam air saat penimbangan sama dengan gaya Archimedes dibagi massa jenis air dikali percepatan gravitasi sama dengan 250 dibagi 1000 dikali 10 sama dengan 250 dibagi 10.000 sama dengan 0,025 meter kubik. Berikut ada beberapa penerapan hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kapal selam. Kapal selam mampu mengatur massa jenisnya di dalam air agar bisa menyelam, melayang, dan mengapung di permukaan air dengan cara mengeluarkan atau memasukkan air untuk mengurangi atau menambah massanya. Yang kedua, balon udara. Penerapan hukum Archimedes juga berlaku pada benda jenis gas, yaitu pada balon udara. Agar dapat melayang di udara, balon udara diisi dengan gas yang memiliki massa jenis lebih kecil daripada massa jenis udara di atmosfer. Yang ketiga, kapal laut. Kapal laut biasanya terbuat dari baja atau besi, tetapi dapat mengapung di atas laut.
Mengapa demikian? Hal ini karena gaya angkat kapal sebanding dengan berat kapal. Kapal laut memiliki bentuk berongga, sehingga volume air yang dipindahkan lebih besar dan gaya angkat ke atas lebih besar juga. Cukup sekian pembahasan materi kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.